Begitu Nabi jalan semua tunjuk, ini orangnya, semua nunjuk Nabi. Semua nunjuk. Nabi kemana-mana ditunjuk sama mereka, ini hati-hati, tukang sihir ini, orang gila ini. Majnun, sinting, semuanya disebut. Dukun, semuanya. Setiap ada orang mau datang dari jauh, semuanya datang orang-orang Quraisy ingatkan, hati-hati. Bahkan di kampung mereka sudah ingatkan, saking Nabi terkenal ini, kalau ada orang datang dari jauh, orang kampung mereka ingat, hati-hati dengan Muhammad ya. Kamu ke sana jangan dengar perkataan apa? Muhammad. Ihdhar gulama Quraisyin la yaftinu. Hati-hatilah kau dengan pemuda Quraisy di sana, jangan sampai kau terfitnah di dalam agamamu. Tetapi Nabi SAW dalam kondisi yang berat dalam berdakwah, Nabi tidak pernah putus asa. Terus bersabar. Datang lagi, tidak terima, tidak ada masalah. Nabi datang lagi, bilang, tidak terima, tidak ada masalah. Nabi datang per orang, per son, per kelompok, Nabi datang terus. Bertahun-tahun Nabi lakukan demikian. Nabi bersabar. Dan belum ada orang yang terima. Sampai akhirnya pada tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Nabi berhijrah tahun 13 kenabian. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Belum disebut tahun Hijriah, belum. Masih tahun apa? Kenabian. Nanti setelah Nabi berhijrah baru disebut tahun apa? Hijriah. Pada tahun 11 kenabian Rasulullah SAW berdakwah, ya. Meskipun kondisi semakin sulit, semakin sempit, diintimidasi oleh orang Quraisy, kemudian tersebar isu-isu tentang Muhammad, kedusan-kedusan yang tersebar di sana sini, tetapi Nabi tidak putus asa, ya. Dan tatkala menjelang musim haji, Nabi berangkat siap berdakwah menemui kabilah-kabilah tersebut, siap untuk berdakwah meskipun Nabi tahu mereka tidak mau terima, tapi Nabi tidak peduli. Ya. Karena mereka dari kampung sudah diingatkan, jangan dengar-dengar siapa? Muhammad. Bayangkan dari kampung sudah diingatkan, hati-hati, jangan dengar orang itu. Kemudian Allah menghendaki kebaikan. Maka tatkala Rasulullah SAW lagi berdakwah di Mina, sampailah Nabi di Aqabah. Ya, Aqabah suatu agak gunung yang dekat di Mina, daerah Mina. Nabi bertemu dengan Rahtan min al-Khazraj. Nabi bertemu dengan sekelompok orang dari Al-Khazraj. Beberapa orang, ada yang bilang 6 orang, 7 orang, 8 orang ya. Allah menghendaki kebaikan lewat mereka. Nabi langsung sapa. Kata Nabi, "Man antum?" Siapa kalian? Kata mereka, "Nafarun min al-Khazraj." Kami sekelompok orang dari suku Al-Khazraj, dari Yathrib, dari kota Madinah. Amin mawalil Yahud, kalian bersekutu dengan Yahudi. Kan kita sudah bilang tadi, Aus dan Khazraj berperang. Aus bersekutu dengan apa? Quraisy. Khazraj bersekutu dengan apa? Yahudi. Kata Nabi, kalian bersekutu dengan Yahudi? Kata mereka, na'am. Berarti suku Khazraj ini sering gaul sama orang Yahudi. Sering gaul. Terkadang mereka bersekutu, namun kadang mereka bertengkar juga. Namanya beda suku. Kata Nabi, afala tajlisuna ukallimukum? Mereka rupanya lagi berdiri. Maukah kalian duduk sebentar, saya mau ngomong? Kata mereka, bala, tidak ada masalah. Fajalasu ma'ahu, mereka pun duduk bersama Rasulullah SAW. Fada'ahum ilallah azza wa jalla wa arada alaihi al-islam wa tala alaihimul Qur'an. Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Nabi suruh mereka untuk mentauhidkan Allah. Nabi tawarkan tauhid kepada mereka. Nabi baca Al-Quran kepada mereka. Rupanya mereka baru dengar. Di antara hal yang memudahkan mereka masuk Islam, ya, rupanya mereka tinggal bersama, bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu suku Aus, suku Khazraj, mereka ahlu syirik, mereka penyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Dan terkadang kalau terjadi permasalahan antara suku Aus dan Khazraj dengan suku Yahudi, orang Yahudi sering sesumbar. Mereka berkata, inna nabiyyun mab'utsun al-an. Ada nabi yang diutus sebentar lagi. Wa qad adhalla zamanuhu, telah tiba zamannya dia akan muncul. Nattabi'uhu fanaqtulukum. Kalau dia sudah muncul, kami akan menjadi pengikutnya dan kami akan memerangi kalian wahai suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Itu orang Yahudi sering ngomong begitu, sesumbar. Ada muncul nabi, ada muncul nabi. Kami akan ikut nabi tersebut. Kami akan mampuskan kalian semuanya. Selalu begitu. Sehingga suku Khazraj setiap hari dapat pengajian dari orang Yahudi. Bakalan muncul nabi terakhir. Itu selalu didengar. Wah, ada nabi. Nah, ini orangnya ini. Tatkala Nabi ngobrol sama mereka, ada nyeletuk di antara kaum Al-Khazraj. Ya kaum, ta'lamun wallahi innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihim yahud. Tawa'adakum bihi yahud. Ketahuilah, dengar, ini kan nabi yang orang Yahudi sering ngancam-ngancam kita, akan muncul nabi mampusin kita. Ini nabinya. Fala tasbiqannakum ilaihi. Jangan sampai Yahudi mendahului kita. Kita duluan beriman sama dia.
Fa'ajabuhu. Akhirnya mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudinya tidak beriman, ya. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka dahulunya suka sesumbar kepada orang-orang suka surat, kalau datang nabi kami akan melayani kalian. Falamma ja'ahum ma 'arafu, tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi tersebut. Itulah orang-orang Yahudi, mereka kafir di atas ilmu. Mereka sesat di atas ilmu. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tinggalkan kebenaran tersebut di atas ilmu. Maka Allah katakan tentang mereka al-maghdub alaihim. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Kata para ulama yaitu orang-orang Yahudi, dimurkai oleh Allah karena mereka meninggalkan ilmu yang mereka telah ketahui kebenarannya. Kemudian mereka pun segera masuk Islam. Dan mereka ada orang-orang yang cerdas dari kota Madinah. Mereka sudah capek perang saudara. Baru saja perang lagi. Dan sekitar berarti tahun 11 kenabian, berarti mereka baru 2-3 tahun berperang. Perang Bu'ath tadi. Baru ketemu Nabi SAW. Dan mereka masih merasakan dampaknya. Senior-senior mereka tewas, saudara-saudara mereka tewas, kabilah-kabilah mereka tewas. Mereka merasa pedih. Maka mereka berharap dakwahnya Nabi SAW adalah sebab untuk menghilangkan peperangan saudara tersebut. Maka mereka berkata kepada Nabi, "Inna qad tarakna qaumana ya Rasulullah, sungguh kami telah meninggalkan kaum kami. Wala qauma bainahum minal adawa syarr ma bainahum, tidak ada perang saudara yang lebih parah daripada peperangan di antara kami. Fa asa an yajma'ahumullahu bika, semoga Allah mempersatukan mereka dengan engkau wahai Rasulullah. Fasanaqdumu alaihim fanadu'uhum ila amrik." Kami akan pulang kepada mereka dan kami akan menyuruh mereka untuk mengikuti engkau wahai Rasulullah. Wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din, dan kami akan jelaskan kepada mereka tentang agama yang kau telah ajarkan kepada kami. Fa iyya jama'ahumullah alaihi fala rajula a'azzu minka. Seandainya dengan izin Allah engkau berhasil mempersatukan mereka, suku Aus Khazraj, maka tidak ada orang yang lebih bernilai, lebih hebat di mata kami seperti engkau wahai Rasulullah. Mereka berharap dengan adanya Nabi kemudian akan terjadi persatuan. Kemudian mereka pun pulang meninggalkan kota Mekah, mereka balik di kota Madinah dan mereka beriman. Kemudian di sana ada masjid yang pertama kali dibacaan Al-Qur'an, Masjid Bani Zuraik. Bukan masjid tapi tempat mereka untuk ibadah. Ya. Namanya Masjid Bani Zuraik, mereka bangun mungkin semacam tempat kecil mereka untuk ibadah, di situ disebut dengan Masjid Bani Zuraik. Masjidnya perkampungan Zuraik. Kata para ulama dalil bahwasanya masjid boleh dinamakan dengan nama kampung, misalnya nama kota tertentu atau nama desa tertentu atau nama orang yang membangunnya, boleh-boleh saja. Adapun orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW tersebut, ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq, di antaranya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Kemudian Auf bin Al-Harith, kemudian Ibnu Afra, kemudian Rafi' bin Malik Al-Ajlani, kemudian Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ya, ini di antara 6 orang yang bertemu dengan Nabi SAW di Mina tatkala mereka pun masuk Islam mendengarkan dakwah Nabi SAW. Taib, hadirin Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peristiwa Bai'atul Aqabatul Ula. Tetapi karena waktu sudah tinggal beberapa menit lagi azan, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab, kita tunda di kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz, Anda mendengar hal khilaf dalam fikih zikir pagi dan petang, sebagian mendhaifkan beberapa zikir dalam karangan Syekh Sa'ad bin Ali atau yang biasanya tersebar. Sebagian mengatakan tidak. Mana yang rajih Ustaz? Ya. Ya, ada masalah khilaf tentang beberapa hadis seperti solawat kepada Nabi SAW 10 kali zikir pagi petang. Sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Ya.
Tetapi saya sendiri lebih cenderung kepada kedhaifannya, tetapi kita pagi petang kita silakan berselawat, enggak ada masalah, tapi jangan tentukan 10 kali ya. Ada waktu kita bersolawat kapan saja boleh, tapi tidak kita khususkan pagi dan petang ya. Kalau ada yang mengamalkannya dan mengapa, ini masalah khilafiyah ya. Dan para ulama tidak begitu kencang dalam masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail amal ya. Bagaimana kalau ada yang berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62 bahwasanya ada orang-orang kafir yang akan menerima pahala sehingga kedudukannya tidak dapat dikatakan pasti di neraka karena mereka menerima pahala. Ini dalilnya orang liberal ya. Dan saya sudah ini termasuk ayat yang saya bahas dalam disertasi S3 saya ya. Dalil-dalil yang digunakan oleh kaum liberal ya untuk melegalkan keyakinan mereka semua agama apa? Baik, semua agama sama. Ya akhi, kalau semua agama sama, ya udah kita enggak usah berdakwah ya. Iya. Dan ini sebenarnya pemahaman ini diselisih oleh seluruh semua agama. Ente bilang emang orang-orang Nasara mengatakan kita masuk surga? Enggak, mereka menamakan kita domba-domba yang sesat. Kita dianggap tersesat ya. Setiap agama masing-masing merasa mereka yang benar. Kalau mereka tidak merasa benar, mereka tidak akan fanatik dengan agama mereka. Apalagi Yahudi, enggak mungkin mereka berpemahaman liberal. Enggak mungkin mereka meyakini bahwa yang masuk surga cuma orang-orang apa? Yahudi. Tolong azan dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya katakan tadi bahwasanya paham liberal yang menganggap semua agama sama, ini adalah pemahaman yang dimusuhi oleh seluruh agama ya. Oleh karenanya agama-agama lain tidak menerima liberalisme sebenarnya. Masing-masing agama merasa mereka yang paling apa? Benar ya. Makanya orang Nasara begitu giat untuk mengadakan apa misionaris atau kristenisasi ya. Kalau mereka anggap semua agama benar, ngapain kristenisasi? Ngapain? Ya, ngapain mereka menamakan orang luar mereka dengan domba-domba yang sesat ya. Ya. Makanya saya pernah ke satu kampung di Papua, di kampung kebetulan banyak orang Islam, kemudian mereka cerita sama saya, kata mereka, "Ustaz, kemarin ada orang-orang Nasara datang ke sini, mereka mengatakan mereka ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat." Saya bilang sama mereka, kalau mereka datang lagi, bilang di sini enggak ada domba, sini semuanya onta. Jadi apalagi Yahudi, kalau Yahudi mereka lebih fanatik lagi lebih daripada Nasara ya. Ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nasrani dan Yahudi berkata dalam Al-Qur'an, mereka berkata tidak mungkin masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Mereka yang mengatakan demikian. Apa Allah bohong? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Allah berkata, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas." Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang Yahudi, kalau kalian menyangka hanya kalian wali-wali Allah, yang lain enggak. Yahudi. Mereka merasa cuma mereka saja wali-wali Allah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah, kalau kalian meyakini bahwasanya surga itu hanya milik kalian, yang lain enggak. Itu Yahudi juga keyakinan seperti itu. Liberalisme tidak jalan. Kita bicara sama, Buddha Hindu juga demikian. Coba ada orang Hindu masuk Islam, dimusuhi juga di keluarganya. Lihat orang Buddha, sebagian terjadi peperangan dengan orang Islam. Kemudian ini pemahaman dari mana? Ini pemahaman sampahnya orang Islam. Orang-orang agama lain saja tidak mau disamakan dengan orang Islam, kita mau menganggap agama kita sama dengan mereka. Ya, kita toleransi masalah lain, tapi masalah meyakini agama kita sama dengan mereka, sama-sama surga, enggak mungkin. Satu-satunya agama yang menyuruh kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta cuma Islam. Yang lain menyembah nabi, yang lain menyembah pohon, yang lain menyembah patung, yang lain menyembah orang, yang lain menyembah kuburan, ya. Yang menyembah pencipta alam semesta cuma agama apa? Islam. Apa disamakan kita agama kita menyembah Allah sama dengan menyembah sapi? Ya akhi, gimana? Oleh karenanya liberal ini adalah pemahaman yang tersebar di Islam untuk merusak Islam. Makanya disokong oleh orang-orang
kafir atau non-muslim disokong. Kenapa? Karena mereka tahu potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang berKTP Islam lebih mudah daripada orang luar. Kalau ada orang, misalnya pendeta mengatakan kita liberal, orang enggak mau dengar. Tapi kalau yang bilang Muhammad liberal adalah orang profesor, doktor, rektor, ya, orang mau dengar. Orang mau dengar. Nabi SAW berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Islam, Yahudi atau Nasrani, kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang kau bawa kecuali penghuni neraka jahanam. Dalam Sahih Muslim Nabi bilang demikian. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Ente dulu SD sudah diajarin kan? Saya belajar agama, saya masih ingat di Papua saya belajar agama, ayat yang saya pelajari di SD, "Inna ad-dina 'indallahi Islam." Sungguhnya agama yang diridai oleh Allah cuma apa? Islam. Kalau semua agama benar, semua agama bisa masuk surga, ngapain Nabi capek-capek dakwahi Raja Heraklius kirim surat sampai Nabi ancam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Herakl azimur Rum min Muhammad Abdullah wa Rasulih, kepada Heraklius pembesar Romawi dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Fa inni salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk, karena Heraklius belum ikut petunjuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'uka bi ayatil Islam, aku menyeru kepada engkau dengan seruan Islam, aslim taslam, kau masuk Islam kau akan apa? Selamat. Yu'tikallahu ajrahu marratain, Allah akan berikan kau pahala 2 kali kalau kau masuk Islam. Pahala tatkala Nasrani dan tatkala kau Islam. Kalau kau masuk Islam. Fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak masuk Islam, fa innama 'alaika itsmul arisiyin, kau akan tanggung dosa rakyatmu. Coba Nabi bilang. Itu ancaman atau senyuman? Itu ancaman ya. Kalau kau tidak nurut dengan Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi bacakan firman Allah, ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalimat yang sama itu apa? Alla na'budu illallah, jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah, seperti perbuatan orang Nasara. Orang-orang liberal, mereka potong-potong ayat. Sampai dulu ada buku judulnya Jaringan Islam Liberal. Apa dalil mereka? Bukankah kita sama dengan mereka? Allah berfirman, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu apa? Sama-sama adil, sama-sama rahmat, sama-sama berkasih sayang. Mereka potong ayat, padahal kelanjutannya, Allah na'budu illallah. Kalimat yang sama itu apa? Jangan berbuat syirik. Itu kalimat yang sama yang diserukan oleh Nabi Isa, yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bukan rahmat, bukan rahmat semua, tapi masalah utama adalah masalah siapa yang kita sembah di dunia ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita hidup. Masalah akhlak, masalah rahmat, kasih sayang itu urusan kedua. Yang pertama, apa hubungan ente dengan Tuhan ente? Kau tidak boleh beribadah kecuali kepada yang menciptakan engkau. Waktu Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau beribadah kepada Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sama sapi, ibadah sama Nabi, menyembah Nabi Muhammad, menyembah Nabi Isa, menyembah malaikat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan. Emang para nabi tersebut ikut bersama Allah ciptakan engkau? Tidak. Yang ciptakan cuma siapa? Allah. Kemudian agama kita mau disamakan dengan agama yang lain? Tidak. Tidak mungkin. Oleh karena ini orang liberal memaman sampah yang tidak laku di agama-agama yang lain. Ya. Tidak laku di agama-agama yang lain. Yang laku cuma di orang-orang bahlul di kalangan kaum muslimin, ya. Hati-hati, mereka sekarang sudah mulai tidak laku, mereka mulai ganti baju dengan ganti baju yang baru. Mereka namakan dengan nama yang baru karena baju mereka yang dahulu sudah ketahuan bobroknya. Hati-hati, ya. Adapun ayat yang disebutkan oleh mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang Yahudi,
orang-orang Nasara, orang-orang Sabi'in. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka. Ayat ini kita buka seluruh buku ahli tafsir. Saya sudah periksa dan ini karena salah satu kebohongan ya Dr. Abdul Muqsid Ghazali tatkala dia mendadil dengan ayat ini ya. Nafsir ngawur. Jadi mereka ngakunya kata mereka bahwasanya kita ini harus ilmiah padahal mereka pendusta dan saya sudah ucapkan ini berulang-ulang. Saya katakan mereka orang liberal itu pendusta. Karena saya langsung cek buku mereka berdusta nama ahli tafsir. Mereka bilang Ibnu Katsir bilang begini, Rashid Ridho bilang gini padahal dusta besar. Saya sudah buka buku tafsir sudah dari awal sampai akhir. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya orang Nasara yang menyimpang masuk surga, enggak ada. Tafsir ayat ini cuma dua. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Nasara Yahudi kalau mereka beriman kepada Allah, artinya mereka masuk Islam. Beriman kepada Muhammad, baru mereka dapat pahala. Ini Allah menawarkan mereka, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai Sabi'in, kalau kalian beriman kepada Allah hari akhirat, berarti masuk apa? Islam, maka kalian akan dapat pahala. Tafsir pertama. Tafsir kedua, maksudnya orang Yahudi di zamannya tatkala mereka tidak berbuat syirik, mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Nasara di zamannya tatkala mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka beriman kepada Allah, maka mereka juga dapat apa? Pahala. Dan banyak orang-orang Nasara yang masih ahnaf seperti Waraqah bin Naufal. Sebelum datang Nabi dia beragama Nasrani, tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya orang kalau statusnya kafir ya atau non muslim ya, maka tempatnya di mana? Di non surga. Di non surga ya. Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, "Haitsuma mararta bi qabri kafir fabashshirhu bin nar." Setiap kau lewat kuburan orang kafir, berilah kabar gembira tentang neraka jahanam. Maka sahabat ini capek, lihat selamat masuk neraka, selamat masuk neraka. Hadisnya ada, mau diapain? Ya, kalau semua agama sama, ngapain Nabi capek-capek dakwah sana sini ke sana? Sudah semuanya masuk surga. Ngapain Nabi capek-capek dakwah? Ngapain sampai terjadi peperangan lawan orang-orang Romawi? Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Nulis surat kepada Raja Heraklius, kurang kerjaan. Maka saya katakan perkataan orang liberal ini kekufuran. Mengatakan semua agama sama, melazimkan sama antara tauhid dengan kesyirikan, dan itu kekufuran. Hati-hati. Jangan sholat di belakang mereka. Kalau mereka meninggal, jangan sholatin mereka. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.